Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Tasniati, mahasiswi dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri. Di sini saya akan menjelaskan atau meringkas video tentang arus dan gelombang. Tujuan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi laut. Arus laut digerakkan berbagai sumber angin, pasang surut, perubahan massa jenis air dan rotasi bumi. Topografi dasar laut dan garis pantai memodifikasikan gerakan itu, menyebabkan arus semakin cepat, semakin lambat, atau berubah arah. Arus laut dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu arus permukaan dan arus laut dalam. Arus permukaan mengendalikan gerakan 10% dari air laut teratas dan arus laut dalam mengendalikan 90% lainnya. Meski disebabkan hal yang berbeda, kedua arus ini saling mempengaruhi sehingga menjadi gerakan rumit yang membuat seluruh lautan bergerak. Di tepi laut, arus permukaan digerakkan oleh angin dan ombak pasang surut yang menarik air bolak-balik saat permukaan air turun dan naik. Sementara itu, di lautan terbuka, angin adalah kekuatan utama arus permukaan. Ketika angin bertiup di atas lautan, ia menarik lapisan air yang paling atas bersamanya. Air yang bergerak itu menarik lapisan di bawahnya, dan mereka menarik di bawahnya lagi. Bahkan, air dalam 400 meter masih dipengaruhi oleh angin permukaan. Jika Anda memperkecil layar untuk melihat pola arus permukaan di seluruh bumi, dapat dilihat bahwa mereka membentuk lingkaran besar yang disebut pilin, yang berjalan searah jarum jam di belahan bumi bagian utara dan melawan arah jarum jam. Di belahan bumi bagian selatan, hal itu disebabkan karena rotasi bumi mempengaruhi angin yang menimbulkan arus ini. Jika bumi tidak berotasi, air dan udara hanya akan bolak-balik antara daerah tekanan rendah khatulistiwa dan daerah tekanan tinggi di kutub. Namun, saat ini berputar udara dari khatulistiwa ke kutub utara di belakang ke timur. Udara yang bergerak ke bawah dibelokkan ke barat. Pola identik terjadi di belahan bumi bagian selatan, sehingga aliran angin utama membentuk pola seperti lingkaran di sekitar cekungan samudra. Peristiwa ini disebut dengan efek Coriolis. Angin mendorong laut di bawah mereka menjadi pilin berputar yang sama. Karena air lebih efektif menjaga panas daripada udara, arus ini membantu mendistribusikan suhu panas ke seluruh dunia. Tidak seperti arus permukaan, arus air laut dalam dipengaruhi oleh perubahan massa jenis air laut. Ketika air bergerak menuju kutub utara, suhu air semakin rendah. Air ini memiliki konsentrasi garam yang lebih tinggi. Karena kristal es menahan air dan melepas garam, air asin yang dingin ini lebih padat sehingga tenggelam, dan air permukaan yang lebih hangat menggantikannya, menciptakan arus vertikal yang disebut sirkulasi termohalin. Sirkulasi termohalin air dalam dan arus permukaan yang digerakkan angin bergabung membentuk jalur yang disebut global conveyor belt, yang saat ini bergerak dari laut ke dalam ke permukaan. Air tersebut membawa nutrisi bagi mikroorganisme yang merupakan dasar sebagian besar rantai makanan di laut.
Global Conveyor Belt adalah arus terpanjang di dunia, mengular mengelilingi seluruh dunia, namun arus ini hanya bergerak beberapa sentimeter per detik. Satu tetes air butuh 1000 tahun untuk melakukan perjalanan penuh. Namun, kenaikan suhu laut menyebabkan arus ini melambat. Cukup sekian tentang tugas kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.